percaya, ku aman dalam-Mu. Damai sejahtera dan kasih karunia dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menaungi saudara-saudari sekalian dimanapun kalian berada. Lebih 1 bulan telah kita lalui dalam tahun 2021. Dan saya pasti ramai kita memasuki tahun 2021 ini dengan harapan yang tinggi. Namun setelah beberapa minggu berlalu, kita sekali lagi diperhadapkan dengan PKP. Memandangkan keadaan yang sangat sukar ini, ramai yang berpikir, apakah masih ada harapan untuk dapat melihat hari-hari yang membaik? Jawaban Alkitab adalah ya, masih ada harapan. Mari membaca daripada Roma pasal yang ke-15 ayat yang ke-4 dan ayat yang ke-12 dan yang ke-13. Roma 15 ayat yang ke-4 mengatakan, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Ayat yang ke-12 dan yang ke-13 mengatakan demikian. Dan selanjutnya kata Yesaya, Taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Ramai orang berpikir bahwa tiada harapan untuk melihat keadaan menjadi pulih karena mereka tidak percaya adanya Allah. Roma 15 ayat yang ke-4, Paulus memperingatkan kita bahwa segala sesuatu yang ditulis dalam Alkitab adalah untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan daripada kitab suci. Dalam apapun keadaan, pengharapan dalam Yesus Kristus dan firman-Nya merupakan memampukan kita untuk terus maju, mendorong kita dan menopang kita. Ada pengharapan bukan berarti tiada masalah sama sekali, melainkan kita dapat melalui keadaan-keadaan
Yang sukar itu dengan kekuatan dan penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus. Mendengar tentang kabar COVID-19 yang tidak habis-habis, yang membuat ramai orang menjadi tertekan, menjadi khawatir, dan trauma. Ramai orang yang sibuk memperkatakan tentang COVID-19. Dan itu tidak semestinya salah, saudara-saudari. Namun hal terbaik untuk dilakukan adalah mendoakan keadaan, menyerahkan keadaan sukar itu ke dalam tangan Tuhan, serta mengarahkan fokus kita kepada Tuhan yang adalah pengharapan kita. Berbicara ataupun bercakap tentang keadaan buruk kita semata-mata tidak akan membangunkan iman kita. Pengharapan Alkitabiah adalah meletakkan segala sesuatu ke dalam tangan Tuhan kita dan mengizinkan Dia bekerja. Orang Kristen memiliki pengharapan karena kita memiliki juru selamat. Pengharapan Kristiani bukan menjadi optimistik semata. Atau kata lain, pengharapan Alkitabiah bukan optimistik. Optimistik bekerja dalam hal-hal yang kita boleh kawal. Manakala pengharapan Alkitabiah bekerja dalam hal-hal yang hanya Tuhan boleh dan mampu melakukannya. Optimistik adalah lebih bersifat psikologi. Manakala pengharapan Alkitabiah adalah bersifat teologi. Optimistik mengatakan, ia tidak seburuk yang kita pikirkan. Ia tidak seburuk yang kita lihat. Manakala pengharapan Alkitabiah mengatakan dan mengakui, ya, memang keadaan sangat buruk. Keadaan memang sangat jahat. Namun, saya akan tetap percaya bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Pengharapan Alkitabiah adalah dalam Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati. Harapan dalam Yesus Kristus adalah harapan dalam juru selamat yang hidup, yang tidak berubah-ubah sekarang, dulu, sekarang, dan selamanya. Ibrani 13 ayat yang ke-6. Di dalam Yesus Kristus kita ada harapan yang teguh dan terjamin karena ia tidak didasari atas emosi ataupun keadaan kita yang berubah-ubah ini. Ia didasari atas Tuhan kita Yesus Kristus dan janji-janji yang terkandung di dalam firman Tuhan. Pengharapan adalah satu perkataan yang sangat-sangat menarik. Perkataan yang dikenal oleh semua orang. Mulai daripada para penyair, ahli politik, dan para pengkhotbah. Semua orang mengetahui bahwa ada kuasa, ada kekuatan dalam perkataan harapan ataupun pengharapan. Kitab yang paling kerap merujuk kepada perkataan pengharapan ataupun harapan ini adalah kitab Mazmur, yang kedua kitab Ayub, dan yang ketiga kitab Roma. Dalam Mazmur 130, sebuah mazmur yang memperingatkan kita bahwa pengharapan Alkitabiah adalah pasti, adalah terbukti. Itu adalah yang dijelaskan oleh pemazmur dalam Mazmur 130. Pengharapan Alkitabiah adalah untuk sekarang dan selama-lamanya, untuk semua musim. Mazmur 131 ayat yang ketiga. Kalian boleh membaca ayat-ayat itu dengan sendirinya. Saudara-saudari, saat kesukaran mengaburi pandangan kita tentang masa depan kita, baca Amsal 23 ayat yang ke-17 dan yang ke-18. Amsal 23, 17 dan 18. Yang berbunyi,
Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Mengapa? Karena masa depan sungguh ada dan harapan tidak akan hilang. Itu adalah satu penghiburan bagi kita sebagai orang-orang yang berada di dalam Tuhan. Terdapat banyak ayat-ayat di dalam kitab Mazmur yang mendorong kita saat hati kita tertekan untuk berharap kepada Tuhan, karena Tuhan adalah penolong kita, karena Tuhan adalah kekuatan kita, karena Tuhan adalah segala-galanya untuk kita. Saudara-saudari yang dikasihi, menarik juga bahwa pengharapan selalu dikaitkan dengan iman, dengan menantikan Tuhan, dan dengan kasih. Dari 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-13, pengharapan digolong ataupun adalah salah satu hal yang kekal selain daripada iman dan kasih. Dalam menjalani kehidupan, kita sangat-sangat perlu untuk mengobarkan pengharapan kita, mengobarkan iman kita. Harapan iman yang tetap menyala memampukan kita untuk tetap bergerak, dan memberi cahaya kepada langkah-langkah kita. Iman dan pengharapan selalu berjalan bersama-sama. Tanpa iman, kita tidak dapat bangkit dengan dalam pengharapan. Tanpa pengharapan, iman akan menjadi kendur atau menjadi timpang. Membaca daripada Ayub pasal yang ke-8 dan yang ayat yang ke-13, Ayub pasal yang ke-8 ayat yang ke-13 memberi kita satu amaran tegas. Ayub 8:13 memberi kita satu amaran yang tegas, yang mengatakan, demikianlah pengalaman semua orang yang melupakan Allah, maka lenyaplah harapan orang fasik. Satu kebenaran dari nasihat Bildad ini adalah orang yang melupakan Allah akan kehilangan pengharapan mereka. Saudara-saudari yang saya kasihi, semakin kita menjauh daripada Tuhan, semakin kuranglah pengharapan kita. Semakin pudarlah pengharapan kita. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin teguhlah pengharapan kita. Orang yang penuh harapan adalah orang-orang yang tinggal dekat dengan Tuhan. Orang-orang yang akrab dengan Tuhan. Orang yang selalu hilang pengharapan, yang tiada harapan, adalah orang-orang yang menjauh daripada Tuhan, yang melupakan Allah mereka. Mari membaca dari kitab Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-17 hingga kepada ayat yang ke-20. Ibrani 6:17 dan hingga yang ke-20 yang mengatakan, karena itu untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat, aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika Ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya.
Ibrani 6 ini berbicara tentang kepastian, pengharapan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pengharapan, kalau saya ringkaskan ayat-ayat ini, Ibrani 6 ayat yang ke-17 hingga kepada ayat yang ke-20, dalam bahasa saya sendiri, ia akan berbunyi demikian. Pengharapan dalam Yesus Kristus adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Dalam ayat yang ke-19 mengatakan, pengharapan adalah sauh yang kuat dan yang aman bagi jiwa kita. Sauh kita itu adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Kolose Kolose pasal yang pertama ayat yang kelima, kita boleh baca dari ayat yang ketiga, tetapi saya akan fokus kepada ayat yang kelima. Kolose pasal yang pertama ayat yang kelima mengatakan, oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga, tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil. Di situ menjelaskan bahwa pengharapan ataupun sauh pengharapan kita adalah Yesus Kristus. Dari 1 Tesalonika pasal yang pertama juga ayat yang pertama dengan jelas juga mengatakan dari Paulus, Rasul Kristus menurut perintah Allah, juru selamat kita, Kristus dan Kristus Yesus, dasar pengharapan kita. Di sana Rasul Paulus menjelas bahwa Yesus Kristus, Tuhan dan juru selamat kita, adalah dasar pengharapan kita. Berbicara tentang sauh, apa peranan sauh bagi sesebuah kapal? Pertama, ia menahan kapal daripada dihanyut oleh arus dan ombak. Kedua, ia memberi kestabilan bagi kapal yang sedang berlabuh. Kapal tanpa sauh yang dilabuh akan sangat mudah dihanyutkan secara perlahan-lahan tanpa disedar. Sama halnya dengan kehidupan kekristenan. Sauh pengharapan dalam Yesus Kristus memelihara kita daripada dihanyutkan oleh arus dunia dan oleh badai kehidupan. Sauh pengharapan dalam Yesus Kristus memelihara kita agar kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh keadaan. Jika sauh pengharapan kita tidak dilabuhkan di dalam Yesus Kristus, kita bukan saja akan diombang-ambingkan, tetapi juga kita akan menjadi dengan mudah dihanyutkan oleh keadaan. Penulis Ibrani melanjutkan ajarannya tentang Yesus Kristus sebagai perintis yang telah masuk ke belakang tabir. Yesus Kristus masuk ke belakang tabir, yaitu tempat Maha Kudus, sebagai perintis dan sebagai imam besar kita. Dengan Yesus Kristus sebagai imam besar kita, ini berarti kita boleh masuk dengan penuh keyakinan menghampiri takhta kasih Tuhan, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk dapat mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Sila baca Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-16. Penulis Ibrani melanjutkan juga ataupun menggalak kita untuk teguh berpegang pada pengakuan pengharapan kita. Mengapa saudara-saudari? Karena Dia, yaitu Tuhan, yang menjanjikan adalah setia. Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-23. Ibrani 10 ayat yang ke-23.
ayat yang ke-23 mengatakan, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya adalah setia. Saudara-saudari, penulis Ibrani menggalak kita untuk berpegang teguh kepada pengharapan yang ada pada kita, yaitu kepada Yesus Kristus, karena Dia yang menjanjikan adalah setia kepada janji-janjinya. Tuhan setia kepada janji-janjinya. Sepanjang musim COVID-19 ini, satu hal yang sangat dikhawatiri dan ditakuti adalah menjadi pembawa virus COVID-19. Sadar atau tidak, saudara-saudari, setiap orang adalah pembawa sesuatu, dan itu akan memberi kesan kepada orang lain. Saudara-saudari yang saya kasihi, apa yang memenuhi hati kita, memenuhi pikiran kita, memenuhi perhatian kita ataupun mendapat perhatian kita, itu yang akan kita bawa dan itu yang akan kita tularkan kepada orang lain. Baik itu hal-hal yang positif ataupun yang negatif. Ketakutan adalah satu hal yang sangat mudah untuk ditular dan sangat mudah berjangkit. Pada sisi lain, pengharapan dalam Yesus Kristus juga adalah sesuatu hal yang boleh kita tular dan yang boleh berjangkit dengan cepat. Sebagai umat Tuhan, kita adalah pembawa nama Kristus. Kita adalah pembawa sukacita, pembawa damai sejahtera, pembawa kasih, pembawa semua buah roh yang disebut di dalam Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-22 dan ayat yang ke-23. Apa yang kita bawa, saudara-saudari, itu yang akan kita tularkan kepada orang lain. Apa yang ada di hati kita, yang mendapat perhatian kita, itu yang akan kita tularkan. Mari membaca dari 1 Tesalonika ayat yang pertama. 1 Tesalonika ayat pasal yang pertama, ayat yang kedua dan yang ketiga dan ayat yang ke-8. Ayat yang kedua daripada 1 Tesalonika pasal yang pertama mengatakan, kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Ayat yang ke-8. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema, bukan hanya di Makedonia dan Akaya sahaja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Paulus dalam bahagian yang baru kita baca mengucap syukur kepada Allah karena umat Tuhan di Tesalonika giat dalam pekerjaan iman mereka, dalam usaha kasih mereka, dalam ketekunan pengharapan mereka. Paulus bersyukur karena pekerjaan iman, usaha kasih dan ketekunan pengharapan umat Tuhan di Tesalonika. Mereka memiliki iman, kasih dan pengharapan karena Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat mereka. Bukan karena keadaan yang mereka lalui pada saat itu adalah baik-baik semuanya. Mereka memiliki kasih, iman dan pengharapan karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat mereka. Dari ayat yang ke-8 menjelaskan bahwa firman Tuhan bergema dari antara mereka. Bergema berbicara tentang ada sesuatu yang menular daripada mereka. Apakah itu? Firman Tuhan.
kabar baik dalam Yesus Kristus. Saudara-saudari yang saya kasihi, sebagai umat-umat Allah, kita perlu menular kabar baik. Kita perlu menular firman Tuhan. Kita perlu menular janji-janji Tuhan. Kita perlu menular pengharapan dalam Yesus Kristus. Saudara yang saya kasihi, kita tidak dipanggil untuk hanya menjadi penerima kabar baik dalam Yesus Kristus. Kita juga dipanggil untuk menjadi pembawa kabar baik itu dan menular kabar baik itu kepada orang lain. Sudah terlalu banyak kabar-kabar buruk yang tular di sana sini, saudara-saudari. Kita sebagai umat-umat Tuhan perlu menjadi pembawa ataupun pembawa bagi kabar baik itu. Sebagai umat-umat Tuhan yang memilih pengharapan di dalam Yesus Kristus, mari kita menularkan kabar baik yang ada di dalam Yesus Kristus. Menularkan iman, menularkan kasih, menularkan sukacita, menularkan damai sejahtera, menularkan pengharapan yang abadi. Di tengah keadaan yang sukar, di tengah keadaan yang tidak menentu, di tengah kabar-kabar tentang COVID-19 yang tidak putus-putus, mari kita sebagai umat Tuhan menjadi pembawa pengharapan yang ada di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudari yang saya kasihi, jika kita ingin agar pengharapan itu tertular kepada orang-orang yang kita gauli, mari kita berbicara tentangnya. Mari kita mempraktikkannya di dalam kehidupan kita. Mari kita menyatakan bahwa ada pengharapan di dalam Yesus Kristus. Walaupun keadaan di sekeliling kita kelihatan suram, tetapi kita sebagai umat Tuhan memiliki pengharapan. Selama kita memiliki Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup, selama itu kita memiliki pengharapan. Kita saudara-saudari di masa-masa sukar ini perlu saling membangun, saling mendorong, saling membangkitkan pengharapan satu dengan yang lain. Penuhi hati kita, pikiran kita dengan firman Tuhan, dengan janji-janji Tuhan, supaya kita kemanapun kita pergi, kita dapat membawa, kita akan membawa itu di dalam hidup kita. Kita akan menularkan itu kepada orang-orang lain. Ini bukan penafian akan adanya kejahatan, saudara-saudari. Tetapi kita di tengah keadaan-keadaan yang sukar ini, kita menjadi pembawa kabar baik yang akan menular kepada orang-orang yang kita gauli. Badai kehidupan yang ada, saudara-saudari, seharusnya perlu membuat kita mengingat akan janji-janji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami memerlukan pengharapan yang tidak terpadam, pengharapan yang tidak akan goyah. Tolong kami untuk senantiasa memandang kepada Engkau yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang adalah pengharapan kami di tengah kesukaran hidup ini. Tolong kami untuk menjadi pembawa damai, pembawa kasih, pembawa iman, pembawa nama-Mu yang akan menularkan pengharapan kepada orang lain. Tuhan, kami sangat-sangat memerlukan Engkau pada saat ini. Tolong kami, teguhkan iman kami, dan biarlah iman kami itu senantiasa berlabuh di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa. Amin. Tuhan memberkati.